Shalom saudara-saudara. Saya mohon izin untuk mengambil rekaman video tanpa mengurangi rasa hormat akan kekudusan hadirat Allah. Boleh ya? Jadi tema khotbah pada saat ini ialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya mewarisi bumi. Jadi takut akan Tuhan ini adalah sebuah kalimat yang dilekatkan pada eksistensi dari orang percaya, orang Kristen. Jadi hidup kita sebagai orang percaya itu dicap dengan cap yang namanya takut akan Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Namun tentu pertanyaannya, apa memang seperti itu? Apa memang benar demikian? Nah, karena itu penting bagi kita untuk pada siang hari ini dikondisikan lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 25 ini, untuk kita bersama-sama belajar tentang apa dan bagaimana kehidupan yang takut akan Tuhan itu, belajar dari perspektif pengalaman dan kesaksian iman dari pemazmur, dalam hal ini pemazmur Daud. Mari kita mulai dengan definisi apa itu takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan dalam teks yang kita baca ini ditulis dengan istilah bahasa Ibraninya ya're. Ya're itu artinya takut dalam pengertian hormat, segan. Jadi bukan takut seperti seseorang yang takut pada ancaman, bukan. Tetapi takut dalam pengertian segan dan hormat pada satu sosok yang kita anggap memiliki otoritas dari segala sesuatu. Itu yang disebut dengan takut akan hormat. Dan saya kira kita dapat dengan sendirinya memikirkan implikasinya. Kalau kita takut, hormat, segan pada seseorang, berarti bagaimana respons kita terhadap orang itu? Ya tentu mengikuti orang itu. Tentu menaati orang itu. Tentu menjadikan sosok itu sebagai figur yang membawa pengaruh dalam hidup kita. Dan dalam hal ini orang itu atau sosok itu atau pribadi itu adalah Tuhan. Nah, bila demikian menurut pemazmur Daud, aspek-aspek apakah yang terdapat di dalam takut akan Tuhan itu? Mari kita lihat. Yang pertama, dikatakan pada ayat 2 dan 3, dan di situ terkandung maksud takut akan Tuhan itu berarti percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu berarti percaya pada otoritas Tuhan dan mempercayakan hidup kita di bawah otoritas Tuhan. Ayat 2 saja. Dari ayat 1 dan 2. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Saya baca dari terjemahan edisi 2. Allahku, kepadamu aku percaya. Jangan kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ini bicara tentang berserah, mempercayakan diri, berserah kepada Tuhan. Allahku, kepadamu aku percaya. Dalam kesimpulan yang lebih singkat lagi, takut akan Tuhan berarti beriman kepada Tuhan. Dan beriman kepada Tuhan berarti percaya dan berserah, atau percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Untuk apa kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? 1, untuk diselamatkan olehnya. 2, untuk dipimpin sepanjang kita menjalani kehidupan di dunia ini sampai tiba pada kehidupan yang kekal surgawi.
Yang dalam kehidupan kita di bumi ini menghadapi banyak tantangan. Dalam konteks pemazmur, tantangan itu ada saja orang-orang yang memusuhinya, yang bermaksud mencelakakan dirinya. Maka dia mempercayakan hidupnya, dirinya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin, agar supaya dia aman, dia terlepas dari jerat, dari maksud-maksud, tujuan-tujuan yang jahat dari orang-orang yang memusuhinya itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa aspek pertama dari hidup yang takut akan Tuhan itu adalah iman atau percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan? Karena ini yang menjadi dasar dari segala aspek kehidupan Kristen, dari semua aspek kehidupan orang percaya. Orang percaya adalah orang yang beriman kepada Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena iman ini menjadi sarana yang mempersatukan orang percaya dengan Tuhan, dengan Allah. Mengapa pemazmur berani mengatakan, aku mengangkat jiwaku kepadamu? Ini berarti pemazmur memiliki satu keyakinan bahwa dia dapat dipersatukan dengan Tuhan, sehingga dia mengangkat jiwanya, dia mempersembahkan, dia berserah sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dan memang begitu. Iman itu menjadi sarana di mana kita sebagai orang-orang percaya dipersatukan dengan Tuhan. Tanpa iman tidak ada orang yang bisa menyatu dengan Tuhan. Dan apa akibatnya ketika seseorang itu dipersatukan dengan Tuhan? Dipersatukan dengan Yesus. Satu, kebenaran Kristus berlaku kepadanya, sehingga Allah Bapa di sorga melihat orang yang beriman itu benar. Maka firman Tuhan pada beberapa bagian Alkitab mengatakan manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatannya. Jadi iman membuat kita dipersatukan dengan Kristus. Dan ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka kebenaran Kristus itu diberlakukan kepada kita. Dosa-dosa kita ditutupi dengan pakaian kebenaran Kristus. Maka kita menjadi benar di hadapan Allah. Dua, ketika kita dipersatukan dengan Kristus, maka karya penebusan dosa yang Yesus lakukan di kayu salib berlaku kepada kita. Kristus telah berkorban dan mati di kayu salib untuk menebus, menanggung, menghapus dosa manusia. Tetapi tanpa iman, maka itu tidak berlaku. Oleh sebab itu iman itu bagaikan aplikasi. Ya, aplikasi. Kita sudah punya perangkat, handphone, smartphone. Tetapi jika kita tidak mendownload aplikasi yang kita butuhkan di dalam perangkat handphone kita, maka kita tidak bisa menikmati aplikasi itu. Tidak bisa WA, tidak bisa Facebook, tidak bisa YouTube, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana supaya perangkat ini berfungsi? Bagaimana supaya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu? Download dulu. Sudah ada aplikasi, maka bisa pakai, bisa menikmati fasilitas yang tersedia di dalam aplikasi. Begitu juga iman ini adalah bagaikan aplikasi itu. Keselamatan sudah tersedia, tapi tanpa iman, keselamatan itu tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Maka Allah melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Allah memperjumpakan kita dengan firman, dan ketika kita mendengarkan firman, iman terdownload, muncul iman. Maka ketika iman itu muncul, berlakulah, teraplikasikanlah karya penebusan dosa yang Yesus lakukan di kayu salib itu bagi kita. Dosa kita ditebus, dosa kita ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Maka Allah melihat melalui iman itu, kita ini benar. Sehingga
Karena kita benar, layak tinggal di tempat yang sempurna, yang namanya sorga. Hanya ada satu cara yang bisa membuat manusia itu benar secara sempurna, yaitu iman. Karena itu perbuatan tidak dapat menjadi jaminan keselamatan bagi manusia. Dalam dunia ini ada ratusan agama, bahkan mungkin ribuan agama dan kepercayaan. Tapi hanya ada 3 kategori ajaran tentang keselamatan sebenarnya. Yang pertama, keselamatan diperoleh melalui perbuatan. Berbuat baiklah, lakukan firman, lakukan perintah-perintah agama supaya selamat. Yang kedua, keselamatan diperoleh melalui iman saja. Itu ajaran Alkitab. Yang ketiga, keselamatan diperoleh melalui iman, tapi tidak cukup. Harus ditambah dengan perbuatan. 50-50%. Iman 50%, perbuatan 50%. Maka dapat keselamatannya. Ajaran pertama dan ajaran ketiga itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran yang kedua, keselamatan diperoleh melalui iman, itu ajaran Alkitab. Tidak perlu perbuatan untuk memperoleh selamat. Yang perlu hanya iman. Ya, mengapa? Karena sebaik-baiknya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, setekun-tekunnya kita melakukan firman Tuhan, setekun-tekunnya kita beribadah, berdiakonia dan lain-lain sebagainya, perbuatan-perbuatan kita, ibadah-ibadah kita tidak akan pernah mencapai tingkat kesempurnaan. Tetap kita selalu melakukan kesalahan, selalu berbuat dosa. Nah, kita akan tinggal di tempat yang sempurna yang namanya sorga. Kalau sampai sorga menerima orang-orang yang perbuatannya meski banyak berbuat baik, tetapi meskipun banyak belum sempurna, kalau sampai sorga terima, maka sorga menjadi tempat yang tidak sempurna. Karena sudah ada unsur ketidaksempurnaan yang diterima di dalam sorga. Karena itu sorga tidak akan pernah menerima orang-orang yang tidak sempurna, sebaik apapun dia. Maka hanya orang yang beriman yang bisa mencapai kesempurnaan, bukan oleh usahanya, bukan oleh jasanya, bukan oleh perbuatan-perbuatan baiknya, tetapi oleh anugerah Allah, yaitu tadi apa? Iman. Iman itu anugerah. Karena apa? Karena Tuhan yang menimbulkan iman, bukan usaha kita sendiri. Melalui apa? Roh Kudus dan firman. Ya, perjumpaan kita dengan firman, roh dan firman mendownload iman, iman itu muncul. Jadi hanya iman yang bisa membuat kita sempurna di hadapan Allah. Satu tadi, iman mempersatukan kita dengan Kristus sehingga kebenaran Kristus membungkus kita. Yang kedua, iman mempersatukan kita dengan Kristus sehingga karya penebusan dosa yang Yesus lakukan di kayu salib itu berlaku atas kita. Maka kita dibenarkan di hadapan Allah sempurna, layak tinggal di tempat yang sempurna. Sedangkan kategori yang ketiga tadi, iman 50%, perbuatan 50%. Asumsinya apa? Betul, iman itu menyelamatkan, tapi tidak cukup. Harus ditambah dengan perbuatan, yaitu 50% iman, 50% perbuatan. Saudara, bukankah ini satu pemikiran yang sangat kurang ajar? Mengapa kurang ajar? Karena menganggap karya penebusan Kristus di kayu salib itu belum sempurna, sehingga harus kita sempurnakan dengan perbuatan kita. Belum lengkap, sehingga kita harus lengkapkan dengan perbuatan kita. Ini kurang ajar sekali, saudara-saudara, pendapat seperti ini. Oleh sebab itu, satu caranya manusia dapat diselamatkan melalui iman saja. Saudara-saudara, sudah beriman, sudah diselamatkan, baru dipanggil melakukan perintah-perintah Tuhan, baru dipanggil berbuat baik, dipanggil rajin beribadah, dan seterusnya. Sama seperti hukum Allah itu kan, 10 hukum Tuhan. Ada kalimat mukadimahnya dulu, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ada fakta penyelamatan Allah, baru kemudian masuk pada perintah. Jangan ada pada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang memperoleh apapun, sujud menyembah padanya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan seterusnya. Jadi kita sudah diselamatkan dulu, baru kemudian dipanggil untuk melakukan firman Allah, dipanggil untuk beribadah, dipanggil untuk berbuat baik, berdiakonia, dan lain-lain sebagainya. Posisi perbuatan baik sesudah keselamatan, bukan sebelum keselamatan. Kalau sebelum keselamatan berarti jadi syarat supaya dapat selamat berbuat baik. Tidak, masih dalam keadaan berdosa, Allah sudah datang menjadi manusia,
menebus dosa kita, menimbulkan iman di dalam diri kita sehingga karya penebusan dosa itu berlaku pada kita. Sudah ditebus, diselamatkan, baru dipanggil, diperintahkan untuk melakukan amanat perintah firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi aspek yang pertama daripada iman adalah percaya. Tapi jangan lupa juga mempercayakan diri, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena kita yang sudah diselamatkan belum langsung dibawa ke sorga, masih ditempatkan Tuhan di bumi ini. Dan ketika kita menjalani kehidupan di bumi ini, banyak tantangan yang kita hadapi. Dalam konteks pemazmur Daud, tantangannya itu adalah musuh-musuh, orang-orang yang mau mencelakakannya, yang mau membinasakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita punya musuh? Mungkin musuh kita adalah sejumlah orang, atau beberapa orang, atau seseorang yang mau merugikan kita, mencelakakan kita. Tetapi bisa juga musuh itu adalah penyakit yang sedang menggerogoti kesehatan kita, sedang menggerogoti tubuh kita. Tapi bisa juga musuh itu adalah segala kekhawatiran, kecemasan oleh karena keberadaan hidup yang belum mencapai harapan-harapan. Bisa saja musuh itu adalah entitas-entitas yang mau datang menghancurkan kehidupan kita, padahal sebenarnya kita sendiri yang menghadirkan ancaman-ancaman yang mau menghancurkan hidup kita itu. Seperti apa? Seperti perjudian. Seperti apa? Seperti miras. Seperti apa? Seperti narkoba. Seperti apa? Seperti seks bebas dan lain-lain sebagainya. Yang semuanya rasanya sepertinya menyenangkan dan nikmat di awal, tetapi pada akhirnya mendatangkan kehancuran, kebinasaan di dalam kehidupan kita. Itu musuh. Nah, seperti apakah musuh kita? Tidak soal seperti apa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan pertolongannya bagi kita untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Nah, jadi ini aspek yang pertama dari iman, yaitu percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Aspek yang kedua daripada iman ialah ayat 3, yaitu senantiasa menantikan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya berharap kepada Tuhan. Dan wujud yang konkret dari hidup yang berharap kepada Tuhan itu apa? Yaitu doa. Doa. Maka orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang selalu tunduk di dalam doa kepada Tuhan. Doa seperti apa? Saudara, doa itu pada hakikatnya adalah pengakuan bahwa Tuhan yang berotoritas atas hidup kita dan kita terbatas sehingga bergantung pada otoritasnya. Itu hakikat dari doa. Jadi kalau kita datang dalam doa kepada Tuhan, asumsinya karena Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, atas hidup kita, atas segala apapun, dan kita sangat membutuhkan pertolongannya, kita sangat membutuhkan berkatnya, kita sangat membutuhkan anugerah-anugerahnya. Karena kita terbatas, kita lemah, kita tak berdaya. Itu asumsinya. Nah, kalau itu hakikat dari doa, maka definisi dari doa adalah memohon kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita, termasuk atas pergumulan kita, termasuk atas segala segmen kehidupan kita. Itu doa. Doa bukan memohon kehendak kita kepada Tuhan supaya kehendak kita itu terjadi, bukan. Oleh karena kehendak kita ini sudah dicemari oleh dosa, kita bisa saja salah meminta, kita bisa saja salah menginginkan sesuatu. Sama seperti kata Yakobus, sebab yang kamu inginkan adalah hawa nafsu dosa. Maka doa adalah memohon kehendak Tuhan terjadi atas kita. Karena itu mengasumsikan yang pertama tadi apa? Mempercayakan hidup benar-benar sepenuhnya, seutuhnya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Dia yang pimpin, biar Dia yang urus, menghadapi segala tantangan kehidupan. Kita percaya dan kita berjalan di dalam kehendaknya, memohon kehendaknya terjadi atas kehidupan kita.
Karena itu kehidupan doa tidak terpisahkan dari kehidupan yang mempelajari kehendak Tuhan, kehidupan yang belajar firman Tuhan. Sehingga makin kita tahu kehendak Tuhan, makin benar doa kita, makin baik doa kita. Makin benar, makin baik doa kita, makin kita akan mengalami Tuhan menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Makin kita akan mengalami kuasa Tuhan atas hidup kita, atas persoalan-persoalan kita. Maka makin kita tunduk dalam doa, seyogyanya kita juga harus makin belajar firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, takut akan Tuhan adalah senantiasa mau mempelajari firman-Nya dan hidup menurut firman-Nya. Itu yang terkandung pada ayat 4 dan 5. Yang berkata begini, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, ajarkanlah jalanmu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Selalu mencari kebenaran firman dan mempelajarinya. Untuk apa? Untuk dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Artinya, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi ini kompatibel, Kalau aspek pertama takut akan Tuhan artinya percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, berarti mempercayakan hidup pada otoritas Tuhan. Maka aspek yang ketiga ini adalah wujud konkret dari bagaimana itu mempercayakan hidup pada Tuhan. Untuk dipimpin oleh Tuhan, yaitu dipimpin oleh firman-Nya. Dan untuk dipimpin oleh firman-Nya, maka harus tahu firman-Nya. Maka harus mempelajari firman-Nya, yaitu firman yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Dan hanya Alkitab firman Allah, sola scriptura. Saya mengatakan ini oleh karena tanggal 31 nanti, 4 hari ke depan, gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja reformasi hendak merayakan Hari Reformasi atau hari ulang tahun ke-507 gereja-gereja reformasi. Pada tahun 1517, Martin Luther, tokoh reformasi, ada 3 tokoh inti reformasi. Martin Luther, Johannes Zwingli, dan Yohanes Calvin. Luther 1517, 31 Oktober, mempampangkan 95 dalil yang berisi protes pada kebijakan-kebijakan gereja pada waktu itu yang dipandang sudah menyimpang dari Alkitab, dari firman Allah. Nah, pada waktu itu gereja baru ada 2, yaitu gereja barat dan gereja timur. Pada tahun 1054, gereja yang tadinya hanya 1 terpecah dalam sejarah gereja, dikenal dengan istilah skisma. Skisma besar. Terpecah menjadi gereja barat yang disebut gereja Roma Katolik karena berpusat di Roma, dan gereja timur yang disebut gereja Ortodoks Timur yang berpusat di Konstantinopel. Lalu pada tahun 1517, gereja barat ini mengalami perpecahan lagi. Karena apa? Karena reformasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh reformasi dimulai dengan 3 tadi. Luther, Zwingli, dan Calvin. Dan yang paling pertama adalah Luther. Dia memprotes, ada 95 poin protesnya kepada gereja. Oleh karena banyak sekali yang sudah menyimpang. Antara lain ialah karena pada waktu itu gereja menjual indulgensia atau surat penghapus dosa. Jadi orang yang membeli surat penghapus dosa membayar uang masuk kepada gereja, maka kemudian pendeta akan mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu satu contoh saja. Ada 95 poin hal yang sudah menyimpang dari kebijakan gereja yang diprotes oleh Martin Luther, dengan tuntutan bawa kembali sama seperti percakapan kita tadi Pak Joni, yaitu bawa kembali gereja pada firman Allah, agar supaya semua kebijakan gereja itu betul-betul berdasarkan firman Allah,
dan tidak menyimpang pada firman Allah. Dan itu yang sudah terjadi, yang berimplikasi 1525 berdiri sebuah gereja yang bernama Gereja Injili, yang juga disebut Gereja Lutheran. Dan sampai hari ini sudah banyak sekali gereja reformasi, termasuk kita Gereja Injili ya, namanya Gereja Masehi Injili di Minahasa, adalah bagian dari gereja reformasi atau gereja Protestan yang memperingati 507 tahun, karena 1517 tambah 507 2024 ya. 517 tahun reformasi terjadi, gereja reformasi berdiri atau gereja-gereja Protestan berdiri. Nah, dari semua ajaran gereja reformasi itu dapat disimpulkan pada 3 ungkapan yang pasti sudah melekat dalam pikiran semua orang Protestan, semua orang reform. 3 ungkapan itu adalah sola gratia, hanya oleh anugerah kita diselamatkan; sola fide, hanya oleh iman kita diselamatkan, yaitu melalui iman anugerah Allah tadi berlaku; dan sola scriptura, hanya oleh firman Allah kita beriman dan karena itu diselamatkan. Ya, ini 3 ungkapan yang khas gereja Protestan, gereja reformasi. Di luar denominasi reformasi ini, ungkapan-ungkapan ini tidak menjadi ungkapan yang khas, hanya ada di gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja reformasi. Dan sebenarnya 3 ungkapan ini kalau kita bisa elaborasi secara spesifik, itu terkandung juga dalam Mazmur 25 tadi. Tetapi saya hanya mengelaborasi Mazmur 25 ini dalam frame tematik yang sudah diturunkan oleh gereja kita, yaitu orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya mewarisi bumi. Tidak dalam frame 3 ungkapan reformasi tadi. Nah, lanjut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, aspek yang ketiga, takut akan Tuhan itu berarti hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Maka supaya bisa hidup di bawah otoritas firman Tuhan, harus rajin belajar firman. Supaya bisa rajin belajar firman, ya rajin beribadah. Oleh karena momentum pembelajaran firman dalam konteks gereja kita paling utama adalah dalam peribadatan selain daripada seminar, selain daripada lokakarya, selain daripada PA dan lain-lain sebagainya. Yang paling dominan adalah melalui ibadah-ibadah. Nah, karena itu di pihak lain gereja yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang percaya dapat belajar firman Tuhan dan hidup di bawah otoritas firman Tuhan, harus memberitakan firman Tuhan secara konsisten, secara berkualitas, agar supaya jemaat betul-betul terbangun dan hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Nah, karena itu gereja, dalam hal ini para pemberita firman, para pelayan khusus, para pendeta, betul-betul harus mengemas suatu pemberitaan firman Tuhan yang bermutu, yang bergizi, yang konstruktif, yang membangun kerohanian jemaat. Bagaimana itu? Paling tidak secara sederhana, kita tahu bersama Alkitab sendiri mengumpamakan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani. Nah, kalau makanan jasmani yang membuat tubuh kita sehat dan bertumbuh, maka kita harus makan makanan yang sesuai. Makanan yang sesuai dalam pengertiannya, kalau bayi ya bubur dulu yang sangat lembek. Kalau sudah anak-anak, mulai remaja pemuda, sudah besar, maka harus makanan yang keras, solid food. Nasi, daging, ikan, sayur dan lain-lain sebagainya, makanan-makanan yang keras, solid food. Tetapi juga sesuai dalam pengertian porsi yang cukup. Kalau seperti saya, saudara-saudara, cuma setengah piring seperti porsinya anak-anak, tidak cukup. Baru setengah jam selesai makan, sudah lapar lagi. Tidak terpenuhi kebutuhan akan makanan, jadi lemah. Bisa sakit. Dan bisa tidak berada dalam kondisi yang fit untuk beraktivitas, untuk bekerja. Bisa tepar. Maka porsinya juga harus cukup. Begitu juga dengan makanan rohani. Untuk anak-anak maka ada kelasnya sendiri. Sehingga firman Tuhan disimplifikasi, disederhanakan supaya bisa dicerna oleh anak-anak. Kalau sudah dewasa secara rohani,
Jangan terus menuntut firman Tuhan yang simple, yang sederhana, yang gampang-gampang saja. Yang 10 menit, 15 menit selesai. Sehingga katakan, pendeta jangan panjang-panjang itu khotbah. Jadi barat makanan, mana mungkin saya bisa memberikan makanan yang sesuai dengan porsi yang bergizi, isinya, kontennya bergizi, jumlahnya sesuai dengan porsi orang dewasa. Kalau khotbahnya hanya 15 menit, hanya 20 menit, apalagi yang hanya 10 menit, saudara-saudara. Bapak Ibu makan apa sedikit sekali, rohaninya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Maka supaya bisa bertumbuh, kasih yang sesuai. Ya paling kurang 30 menit lah, 45 menit, 60 menit. Nah ini baru sesuai. Pulang kenyang, sama seperti doa Kadim di belakang tadi. Kenyang, puas dengan makanan rohani yang namanya firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau sudah demikian, di satu pihak orang-orang percaya jemaat selalu memiliki kerinduan untuk belajar firman, selalu memiliki kerinduan untuk mencari tahu kehendak Allah. Di pihak lain gereja memberikan firman Tuhan sebagai makanan rohani yang cukup, yang bergizi. Maka jemaat akan bertumbuh dalam kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan, kehidupan di bawah otoritas firman Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan, dalam kehidupan berkeluarga dipimpin oleh firman, dalam bekerja dipimpin oleh firman, dalam berusaha berdagang dipimpin oleh firman Tuhan, dalam berpergaulan dipimpin oleh firman Tuhan. Itu artinya hidup di bawah otoritas firman Tuhan, saudara-saudara. Bukan hanya hari Minggu dipimpin oleh firman Tuhan, dengan firman Tuhan, tapi keluar dari tempat ibadah, hidup menurut pikiran sendiri, dan bahkan hidup menurut cara-cara, pikiran, worldview, pandangan daripada dunia ini. Harus hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Maka asumsinya, sola scriptura tadi, Alkitab adalah firman Tuhan. Selalu baca Alkitab, selalu belajar Alkitab. Gereja berikan pelajaran Alkitab yang bergizi, yang bermutu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, takut akan Tuhan, maka berarti hidup sebagai orang yang rendah hati, seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-9. Yang menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum. Mengapa? Aspek yang keempat, rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah apa? Congkak, sombong. Mana mungkin orang yang congkak, orang yang sombong mau diajar oleh firman Tuhan? Tidak mungkin. Orang yang congkak, orang yang sombong selalu merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa lebih hebat. Hanya orang yang rendah hati, yang bisa merendahkan diri, membuka hati untuk diajar, agar supaya firman Tuhan terus memenuhi pikirannya, dan dia dapat bertumbuh dalam kehidupan di bawah otoritas firman Tuhan. Maka aspek keempat dari takut akan Tuhan adalah rendah hati, saudara-saudara. Apalagi Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Apa betul Yesus rendah hati? Betul sekali. Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan, dia adalah Allah yang maha mulia, tetapi rela merendahkan diri, menjadi manusia, bahkan menjadi serupa dengan hamba, menjadi bagaikan seorang hamba, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, seorang budak dulos. Rendah hati. Karena itu dia lahir bukan di istana, tapi di kandang Cina Bethlehem. Karena itu ya katakan, serigala punya lubang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak punya rumah. Pakaiannya mungkin cuci pagi cuma 2 atau 3, saudara-saudara. Begitu rendah hatinya dia. Bahkan kuburnya pun hanya dipinjam, bukan miliknya sendiri. Betapa rendah hatinya Yesus. Matinya pun di tempat yang paling rendah, paling hina, yaitu apa? Kayu salib. Betapa rendah hatinya Yesus. Maka patut bagi kita untuk belajar dari Yesus, karena dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, pertanyaannya ialah, apakah kita sudah memenuhi aspek yang keempat ini? Rendah hati. Ayat 9 ini, rendah hati. Sebab
Jujur saja saya menyaksikan begitu banyak orang Kristen yang congkak, yang sombong. Saudara-saudara, ketahuilah, kesombongan itu adalah keutamaan dari dosa. Jadi saya jadi teringat Yakobus 4 pembacaan kita beberapa minggu yang lalu ya, ayat 6. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau kita mulai tergoda menjadi orang yang sombong, ketahuilah Allah mulai berdiri sebagai penentang, sebagai musuh di depan kita. Saudara-saudara, sombong itu apa? Jadi ini hakikat dari kesombongan ya. Ini hakikat dari kesombongan. Hakikat dari kesombongan ialah ingin terlihat lebih. Nah, itu hakikat dari kesombongan. Orang yang sombong adalah orang yang ingin terlihat lebih. Lebih kaya, lebih jago, lebih hebat, lebih besar, lebih kuat, lebih berpengaruh, lebih mewah, lebih apa lagi. Itu orang sombong, ingin terlihat lebih. Jadi kalau kita mulai terlihat atau tergoda untuk ingin jadi lebih dari orang lain, terlihat lebih dari orang lain, maka kita sudah mulai jatuh di dalam dosa kesombongan. Mengapa kesombongan ini adalah keutamaan dari dosa? Pertama, karena dosa pertama itu adalah kesombongan. Mengapa? Karena Iblis katakan, Hawa, pasti Allah mengatakan semua buah dari pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Oh tidak, Iblis, kata Hawa. Tuhan mengatakan semua buah dari pohon yang ada di taman Eden ini boleh kami makan, kecuali buah dari tengah-tengah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan, sebab saat kami makan kami akan mati. Oh pastilah dia katakan begitu, kata Iblis. Kenapa? Karena dia menutup-nutupi. Allah merahasiakan. Karena kalau kamu memakan buah itu, kamu akan jadi sama seperti dia. Oh ya? Hawa melihat buah itu sedang kelihatannya menarik hati untuk dimakan. Dia petik, dia makan, dia kasih ke Adam, suaminya. Adam makan. Karena apa? Ingin menjadi seperti Allah. To be number one. Ingin menjadi yang nomor satu. Ingin lebih dari segala-galanya. Ini dosa kesombongan adalah dosa yang pertama, saudara. Karena itu maka kesombongan adalah keutamaan dari dosa. Alasan kedua, karena semua dosa berakar pada kesombongan. Dan bahkan semua dosa adalah kesombongan. Mengapa semua dosa adalah kesombongan? Sebab dosa adalah pembangkangan terhadap otoritas Allah. Dan pembangkangan terhadap otoritas Allah berarti anggap enteng pada otoritas Allah. Pandang enteng pada perintah Allah. Persetan dengan perintah Allah. Aku mau hidup menurut keinginanku sendiri. Sombong sekali, saudara-saudara. Maka oleh karena dosa adalah pembangkangan terhadap otoritas Allah, maka semua dosa adalah kesombongan. Karena itu kesombongan adalah keutamaan dari dosa. Tapi banyak sekali orang Kristen yang sombong, saudara-saudara. Ya, ibu-ibu, kalau cuma pakai 10, 15, 20 gram untuk mempercantik diri, tidak apa-apa. Pakai anting-anting sekedar mempercantik diri, tidak apa-apa. Markomang, kalau 100 gram di tangan, 100 gram di leher, 100 gram di telinga, oh Tuhan tuh, anting-anting susah dengan velg auto. Di kaki ada. Itu namanya ingin terlihat lebih kaya dari orang-orang lain. Nggak lawan kok kalau dia kaya raya, orang tahu kaya raya, penampilannya sederhana. Itu baru namanya teladan kerendahan hati. Ya. Ada ibu-ibu datang duduk di samping istri saya, mulai cakap-cakap mereka, sampai pada cerita ini, tas kok ada di Singapura, DP harga 20 juta. Oh Tuhan, mai itu orang tutur yang DP baju ke yang DP tas, yang DP harga nak sampai 200 ribu. Kenapa ya DP tasan? Ini orang sombong, saudara-saudara, ingin terlihat lebih daripada orang yang lain. Jadi kesombongan itu nampak sekali dari performance seseorang. Kata-kata tinggi, PT-PT bintang.
Ada orang bilang, ya sudah, kalau dia bicara tinggi begitu, orang tahu dia siapa, bos tuh. Ada orang yang hidupnya so susah seperti itu, sampai orang bilang kasihan. Orang tahu dia hidup seperti apa, maka kalau bicara PT-PT bintang. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Kalau di tempat yang lain banyak yang seperti itu, saudara-saudara. Ingat, kesombongan adalah keutamaan dari dosa. Dan Allah selalu berdiri sebagai penentang, musuh dari orang-orang yang sombong. Tetapi kerendahan hati adalah keutamaan dari iman, keutamaan dari takut akan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena hanya orang yang rendah hati yang mau bertobat, sadar, mohon ampun. Oleh karena apa? Oleh karena hanya orang yang rendah hati yang mau diajar dengan firman Tuhan. Kalau dia sombong, dia bilang, nih pendeta ini seberapa menit nih lihat. Ini dia. Biasanya mau. Yesus pernah katakan begini. Suatu perumpamaan. Ada orang Farisi, ahli Taurat, berdoa di tempat umum, di pasar. Dalam doanya dia katakan, Tuhan, aku bersyukur sebab aku adalah orang yang taat pada hukum Tuhan dan selalu melakukan kebaikan, tidak seperti pemungut cukai itu yang terus hidup di dalam dosa. Lalu Yesus katakan, si pemungut cukai, dia pergi berlari dan pergi ke tempat yang sunyi, tidak ada orang. Lalu dia menengadah ke atas sambil memukul-mukul dadanya, dan dia berkata, Tuhan, ampunilah hamba-Mu ini, orang yang berdosa ini, Tuhan. Lalu Yesus katakan, ketahuilah, pemungut cukai itu adalah orang yang pulang dengan keadaan yang dibenarkan oleh Tuhan. Ini doa orang rendah hati dan doa orang sombong. Orang sombong tidak pernah mau mengaku dosa, maka tidak pernah bisa diselamatkan. Orang yang rendah hati mengaku dosa, maka diselamatkan. Mengaku dosa, maka memperoleh anugerah iman dan karena keselamatan yang daripada Tuhan. Itu yang keempat. Maka mari menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang kelima, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menyesali dosa dan bertobat, seperti yang dikatakan pada ayat 11. Ayat 11 itu katakan begini, demi nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Sudah rendah hati, maka datang dalam penyesalan, memohon pengampunan. Dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang telah dan senantiasa mengalami pertobatan. Mengalami pertobatan. Dalam ajaran Yohanes Calvin ada dua jenis pertobatan. Yang pertama yang dinamakan conversion, yaitu pertobatan yang hanya satu kali terjadi di sepanjang kehidupan. Itu juga yang dalam istilah lain disebut lahir baru, lahir kembali, hidup baru. Conversion. Satu kali seumur hidup. Yaitu saat Tuhan menerbitkan iman untuk pertama kali dalam kehidupannya, lalu dia datang kepada Tuhan, mengaku dosa, memohon ampun, memohon keselamatan dari Tuhan. Tapi kita orang Kristen Reform atau orang Kristen Protestan jarang mengetahui saat mana, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kita bertobat dan menerima keselamatan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang terlahir dari kandungan-kandungan keluarga Kristen. Jadi seiring dengan pertumbuhan, ada yang mungkin masih bayi, ada mungkin yang sudah kanak-kanak, ada yang mungkin nanti remaja, nanti dewasa, nanti orang tua mengalami yang namanya konversi ini, conversion. Pertobatan satu kali seumur hidup. Yaitu itulah kondisi, kesempatan di mana seseorang pertama kali menerima Yesus dalam hidupnya. Ya, kita ya mungkin masih kanak-kanak. Waktu masih bayi kita melihat orang tua kita saat sebelum tidur pegangan tangan, berdoa bersama. Sudah mulai tertanam nilai-nilai di dalam pikirannya bayi ini. Mulai kanak-kanak orang tuanya bawa dia ke dalam ibadah, kolom, bawa ke ibadah sekolah minggu, mulai mengenal Yesus. Mungkin saat masih kanak-kanak, balita, dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Atau mungkin ada yang nanti dewasa.
Seringkali kita orang Protestan tidak tahu kapan conversion, yaitu pertobatan satu kali seumur hidup itu terjadi dalam hidup kita. Ada yang mungkin nanti saat peneguhan sidi, ya puji Tuhan. Ada yang sebelum, ada yang sesudah peneguhan sidi. Tetapi orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan, Tuhan akan giring, tuntun, pimpin untuk tiba pada titik balik yang namanya conversion ini, pertobatan. Lalu Yohanes Calvin menyebut pertobatan jenis yang kedua itu dengan istilah repentance, yaitu pertobatan yang terjadi berulang-ulang. Karena orang yang sudah bertobat, hidup di bawah otoritas firman Tuhan, masih belum sempurna, masih bisa jatuh di dalam dosa, masih melakukan pelanggaran, masih bisa melakukan dosa. Maka Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk menegur, sehingga dia sadar, dia datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, ampun, hamba tidak lakukan. Masih lakukan. Sadar lagi, bertobat lagi, masih lakukan. Ada kalanya Tuhan pakai pengalaman penderitaan, pergumulan. Akhirnya betul-betul Tuhan, saat ini hamba betul-betul melawan dosa ini dan tidak akan melakukannya lagi. Akhirnya terjadi progres, pertumbuhan. Makin hari makin meninggalkan dosa, makin hari makin bertumbuh dalam kekudusan, dalam kebenaran. Ini yang namanya repentance, pertobatan yang terjadi berulang-ulang, dan itu adalah hasil kerja dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah pernah mengalami jenis pertobatan yang pertama, yang namanya conversion itu? Satu kali seumur hidup, saya percaya kita semua sudah. Dan apakah kita mengalami pertobatan jenis yang kedua? Makin hari hidup kita makin bertumbuh dalam kekudusan seiring dengan sadarnya kita akan kesalahan dan dosa, mau melawan, mau mengalahkannya, makin hari makin bertumbuh dalam kebenaran. Maka yang terakhir, takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia dan anak cucunya mewarisi bumi. Saudara-saudara, berbahagia bukan karena banyak harta kekayaan. Banyak orang yang harta kekayaannya limpah, tapi tidak ada kebahagiaan. Berbahagia karena hidup di bawah otoritas Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, sehingga mengalami kehidupan yang selalu dicukupkan oleh Tuhan. Rumahnya mungkin tidak besar, tidak mewah, tetapi sangat ada damai sejahtera di dalamnya. Mungkin kesehatannya ada gangguan-gangguan, tetapi ada sukacita dan damai sejahtera karena dia tahu sepanjang kehidupan yang sementara di bumi ini, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Jadi inti daripada kebahagiaan orang takut akan Tuhan adalah ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup yang tak sepi dari tantangan dan pergumulan. Pernah lihat burung bertengger di satu celah tebing di tepi pantai, yang ketika air pasang dan bergelombang, gelombang menghantam tebing itu, gelombang menghantam tebing itu, tapi burung ini dia begitu tenang dan damai di dalam tebing itu. Begitu orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya mewarisi bumi. Mewarisi bumi dalam beberapa pengertian. Pertama, mewarisi berkat, termasuk berkat keselamatan tadi. Oleh karena iman dan takut akan Tuhan yang dialami, ditunjukkan, diteladankan oleh orang tua, pasti diwariskan juga, terjangkit, menular kepada anaknya. Maka ada berkat keselamatan. Mewarisi bumi juga dalam pengertian berkat-berkat jasmani, materi, rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, mewarisi bumi juga yang kedua dalam pengertian mewarisi bumi yang baru, seperti yang disebutkan oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya, surat Wahyu. Ada langit baru, ada bumi baru. Kata baru di surat Wahyu Yohanes itu dipakai kata neos, yang artinya baru dalam pengertian ada baru, misalnya tanah, dan tidak ada rumah lalu berdirilah rumah baru, itu baru. Nah, neos yang dimaksud oleh Yohanes adalah bukan begitu, sudah ada rumah tapi karena sudah tua tetapi yang lainnya masih bagus, maka direnovasi sehingga jadi baru lagi, maka ada ibadah lagi, naik rumah baru. Bumi tempat tinggal kita ini
akan dihanguskan dengan api dan belerang pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Lalu kemudian dibuat bumi yang baru, langit baru, bumi baru, sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan akan mewarisi langit baru dan bumi baru. Di sana ada kekekalan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi penderitaan, yang ada hanya kebahagiaan tiada tara, kekal selama-lamanya. Jadi ada dua perspektif. Ada orang pikir surga di atas sana, tapi kalau kita baca perspektif Yohanes, surganya ada di sini. Bahkan dia pernah katakan, surga turun, surga ada di bumi ini, direnovasi saudara-saudara bumi ini, dan menjadi kekal. Sama seperti tubuh yang dibangkitkan itu sudah bukan tubuh yang fana lagi, tetapi jadi tubuh yang bakah, tubuh yang kekal. Kita akan mengalami keadaan-keadaan yang kekal. Saya pikir-pikir mungkin ada yang berlanjut, ada yang tidak berlanjut. Yang tidak berlanjut misalnya, mungkin profesi dokter tidak berlanjut karena sudah ada penyakit lagi di dalam langit baru dan bumi baru. Tapi mungkin profesi pendeta masih berlanjut Bapak Ibu. Karena di langit baru dan bumi baru, kalau kita baca di kitab Wahyu, umat terus beribadah kepada Tuhan. Ya, saya pikir juga petani masih berlanjut, sebab di langit baru dan bumi baru orang masih makan. Sama seperti tubuh kebangkitan Yesus, kan Yesus masih makan ikan goreng waktu tubuh kebangkitannya. Artinya tubuh kebangkitan itu adalah roh, tapi juga fisik. Karena itu masih makan. Ya. Saudara-saudara, hanya di Alkitab, di kekristenan ada ajaran seperti ini. Di agama-agama lain ada ajaran tentang keselamatan, tapi tidak ada ajaran kebangkitan orang mati. Jadi selamanya seperti apa kalau tidak ada kebangkitan orang mati? Hanya roh seperti uap, melayang-layang, damai. Nah, kalau kita jelas sekali, keselamatan kita adalah seperti tubuh kita sekarang ini, tapi tubuh kita ini tidak akan meleleh lagi, tidak akan sakit lagi, tidak akan mati. Fisik, tapi juga roh, sehingga seperti tubuh Yesus bisa menembusi. Artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi di sana kita masih menikmati perspektif kehidupan secara fisik, tetapi juga kehidupan secara rohani. Ada yang akan berlanjut, ada yang tidak berlanjut lagi, saudara-saudara. Contoh, suami istri tidak akan berlanjut lagi. Sama seperti seorang Farisi atau seorang Saduki yang tanya kepada Yesus, "Guru, ada seorang di dunia ini sampai 5 kali kawin, dapat 5 suami. Kalau sudah di sorga, suaminya yang mana?" Yesus bilang, "Pikiranmu kotor nak. Tidak tahukah kamu di sorga tidak ada yang kawin, tidak ada yang dikawinkan. Tidak ada status suami istri di sorga, saudara-saudara. Di sorga orang semua menjadi kakak adik Yesus yang sulung, bukan suami istri lagi. Jadi jangan ada pemikiran kalau kita 2 kali kawin di sorga siapa tapi suami dua-dua. Tidak ada seks di sorga, saudara-saudara. Seks itu hanya di dunia ini. Perkawinan itu hanya ada di dunia ini. Karena itu, layani istrimu sebaik-baiknya. Layani suamimu sebaik-baiknya. Sebab kehidupan perkawinan itu, kesempatannya hanya ada di sorga ini. Di bumi ini. Kalau sudah di sorga, kehidupan kekeluargaan itu lebih diperluas lagi. Lebih indah lagi daripada sekedar kehidupan perkawinan. Maka kalau ada sambutan, ibadah-ibadah pemakaman, ada yang mengatakan, betul sedih karena terpisah dengan suami, tetapi percayalah, nanti di sorga akan berjumpa kembali, dan akan menjalani kembali kehidupan sebagai suami istri. Ngaco itu. Itu tidak alkitabiah. Maka kalau ada yang meninggal suami, ada meninggal istri, tatap dia baik-baik di peti jenazah itu. Tatap dia baik-baik, karena itu terakhir kali engkau akan melihat dia. Akan menjumpai lagi dia bukan sebagai suami, bukan sebagai istri, tetapi sebagai saudara di dalam Kristus, dalam surga nanti. Amin. Jadi saudara-saudara, bumi yang baru akan diwarisi oleh anak-anak dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.